Risiko fatal ketika tidak mampu bayar pinjol gitu ya. Mungkin ini yang selalu menjadi problem dari diri teman-teman semuanya. Kira-kira apa sih risiko yang paling fatal banget ketika kita tidak mampu membayar atau sudah tidak sanggup lagi membayar gitu loh. Nah, ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar atau tidak mampu bayar seperti di pinjol-pinjol legal ya, seperti di yang paling sering apa ya? Kayak kredit pintar, kayak EasyCash, habis itu kayak Aku Laku, Kredivo, dan sebenarnya banyak lagi ya pinjol-pinjol lainnya. Nah, teman-teman semuanya, Anda harus bedakan. Kalau misalnya Anda ini galbay, galbay itu adalah gagal bayar. Gagal bayar itu biasanya dituntun karena kondisi hidup. Oke. Kalau misalnya Anda gabay, gabay itu nggak bayar, teman-teman. Itu beda lagi gitu loh. Kalau nggak bayar berarti tidak mau bayar, bukan tidak mampu bayar, tapi tidak mau bayar. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya adalah, ketika kita galbay, apa kira-kira resiko yang akan kita dapatkan? Seperti itu kan, yang sering teman-teman tanyakan. Kira-kira resiko apa yang akan kita dapatkan? Nah, kalau untuk resiko secara tertulis, teman-teman, kemungkinan besar namamu akan masuk dalam spot kredit bermasalah. Masuk dalam slip. Di luar dari itu nggak ada. Ya, kalau untuk resikonya secara tertulis, nggak ada lagi resiko yang lain gitu loh. Anda berproses ke jalur hukum, itu pun pinjol berpikir beberapa kali ya kan untuk memproses Anda ke jalur hukum gitu loh. Yang jelas resiko tertulisnya adalah slik OJK akan tercatatnya dalam skor kredit yang buruk. Kemungkinan besar ke depannya kamu akan kesulitan mendapatkan pinjaman-pinjaman untuk dipinjol lainnya atau untuk diperbankan manapun karena sesuai dengan POJK 11 tahun 2024 yang mana berlaku sejak 31 Juli 2025. Ya, itu risiko secara tertulis. Nah, risiko yang tidak tertulis seperti apa, Bang? Seperti teror. Teror kan nggak bisa dihilangkan, teman-teman. Ya, Anda akan ditelepon secara terus-menerus walaupun kita sudah ada sebenarnya POJK 22 tahun 2023. Ya kan, yang mana di dalam POJK 22 tahun 2023 di sana telah diatur secara jelas, secara tegas bahwa pinjol tidak boleh melakukan penagihan dengan cara intimidasi, teroran, sara, pengancaman, dan mempermalukan. Gitu. Tapi yang terjadi, pinjol selalu mempergunakan hal-hal seperti itu untuk melakukan penekanan terhadap diri kita. Gitu. Karena dia tahu ini orang, kalau orang sifatnya dalam berhutang, itu kan memang Anda itu tidak pengen orang lain tahu ya kan. Sementara pinjol itu berpegang pada satu hal itu gitu loh. Bagaimana caranya melakukan penekanan terhadap diri Anda melalui orang sekitar Anda. Ingat teman-teman semuanya, melakukan penekanan kepada diri Anda melalui orang sekitar Anda. Dengan cara apa? Dengan cara dia menghubungi kontak darurat. Ya, dia hubungi kontak daruratmu, habis itu dari kontak darurat kamu akan diadu domba nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia akan hubungi orang sekitarmu yang mana membuat kamu tidak nyaman. Sehingga secara tidak langsung orang sekitarmu akan melakukan penekanan kecil. Penekanan kecil itu entah dia langsung easy point aja menyampaikan, "Weh, saya tidak pengen dihubungi oleh pinjol lagi, bayar dong hutangmu." Itu secara terang-terangan. Kalau secara tidak terang-terangan, dia akan menyampaikan, "Weh, kamu hutang bayarlah, masa aku yang ditelepon-telepon terus setiap saat." Ini tujuan dari si pinjol. Ya. Kenapa pinjol melakukan hal seperti itu? Karena ketidakmampuan dia dalam menjangkau Anda sampai ke lokasi. Jadi jangan teman-teman bilang semua pinjol itu mempunyai FC lapangan, tidak gitu loh. Jadi karena ketidakmampuan mereka, keterbatasan dari petugas lapangan mereka tadi, sehingga mereka melakukan hal itu. Biasanya yang dilakukan oleh DC secara internal itu adalah melakukan penekanan terhadap orang sekitar kita sehingga kita merasa tidak nyaman. Itu tugas mereka gitu loh. Itu adalah bagian dari risiko yang tidak tertulis walaupun hal itu sudah dilarang, tapi hampir dan sampai detik ini hal itu masih dilakukan. Ya, itu yang kedua yang tidak tertulis. Dan habis itu seringkali kita juga mendapatkan gambar-gambar yang tidak sopan gitu. Entah kita edit gambar tidak senonoh dan segala macam. Habis itu foto-foto keluarga kita, foto anak kita, sebenarnya hal ini sudah tidak diperbolehkan lagi gitu. Tapi kita apa boleh buat? Kontrol penuh dari pengawas untuk pinjol ini tidak ada gitu. Walaupun OJK mempunyai kendali penuh dalam hal itu, tapi OJK tidak bekerja secara maksimal. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah OJK itu bekerja secara maksimal. Biar pengawasan ini biar lebih tegas lagi dan pinjol tidak bisa melanggar aturan-aturan yang telah diterbitkan. Itu harapan kita sebenarnya teman-teman. Sehingga resiko yang tidak tertulis ini tidak perlu terjadi. Ya, lagian resiko yang tertulis aja itu rasanya sudah cukup gitu loh.
Ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar lagi sesuai dengan kondisi itu, dan Anda menyatakan galbay di sana, nama Anda sudah cacat, dan Anda tidak bisa lagi meminjam buat ke depan. Ini sudah hukuman yang sangat simpel. Ya, tapi karena pinjol ini tidak mau rugi, ya, bahkan mereka sudah mengklaim asuransi dan segala macam pun, walaupun asuransi itu titik terangnya sampai detik ini kita nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas kita hanya berpegang pada COJK nomor 19 tahun 2023 yang mana menyampaikan pinjol wajib kerjasama dengan asuransi. Entah dia melakukan klaim di balik layar, mengklaim asuransi tersebut sehingga dia melempar ini kepada pihak ketiga untuk dalih bagi hasil. Kita juga nggak tahu ya kan dalam hal itu. Tapi konteksnya sangat kurang ajar. Ini yang sangat kita sayangkan. Gitu. Ya makanya teman-teman semuanya kalau teman-teman bertanya, Bang, apa resiko ketika kita tidak mampu bayar pinjol? Secara tertulis nih, secara tertulis namamu masuk ke dalam sini. Ya, kalau yang tidak tertulis seperti tadi, kamu akan dihubungi dan habis itu orang sekitarmu akan dihubungi, kamu akan ditekan oleh orang sekitarmu gara-gara adu domba dari debt collector tadi. Ya, bagaimana caranya kita mengatasi hal ini semuanya? Nah, ini yang paling terpenting teman-teman semuanya. Yang paling terpenting di tengah situasi kita galbay adalah yang paling terpenting. Bagaimana caranya kita mengatasi? Cara yang paling pertama untuk kita mengatasi semua ini teman-teman adalah dengan cara memperbaiki mental. Karena kejaran paling utama adalah mental dan pemikiran. Ketika mental dan pemikiran Anda tidak bisa diajak kompromi, di saat bersamaan teman-teman semuanya, Anda akan dihajar habis-habisan oleh debt collector. Karena tugas mereka adalah memberikan ketidaktenangan, memberikan ketidaknyamanan, sehingga mendorong Anda untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, itu yang terjadi teman-teman semuanya. Makanya yang paling terpenting adalah perbaiki mental, perbaiki cara berpikir. Yang kedua adalah jangan terlalu percaya. Jangan terlalu percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Baik itu melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui email. Oke, itu untuk yang kedua. Yang ketiga adalah kalau memang misalnya mental sudah tidak bisa diajak kompromi sama sekali, alangkah baiknya saya sarankan buat teman-teman semuanya, putus semua komunikasi yang terhubung. Tapi memutus komunikasi yang terhubung ini bukan berarti Anda meninggalkan hutang begitu saja, tidak. Tapi putus komunikasi yang terhubung, selamatkan pemikiran dan hati Anda, bekerja dan berusaha. Kumpulkan uang Anda, negosiasilah pokok yang diterima. Kalau mereka mau, bayar. Kalau mereka tidak mau, tampung resiko tertulis. Ya, tampung resiko tertulis. Namamu akan cacat, namamu akan masuk ke sini. Resiko yang tidak tertulis tidak ada lagi, karena kamu sudah memutus semua komunikasi yang tertulis. Yang paling terpenting. Yang terakhir adalah, buat teman-teman semuanya, jujur dan terbukalah dengan orang sekitar, supaya tidak menjadi beban berat, supaya tidak menjadi hal yang selalu mengganggu dalam proses. Jujur dan terbuka itu menyelamatkan. Tidak ada jujur dan terbuka itu yang menyakiti. Jadi tinggal kamu jujur, terbuka, sampaikan apa adanya sama keluargamu. Bukan berarti kita minta tolong untuk menyelesaikan hal ini, tidak. Tapi yang kalian butuhkan, saya paham banget, Anda hanya membutuhkan dua telinga untuk mendengarkan curhat Anda. Jadi carilah waktu-waktu yang paling tepat, carilah waktu-waktu yang paling pas, ceritakan dan berbagilah dengan keluarga Anda. Dengan begitu, apapun pinjol seperti apapun akan kalah teman-teman semuanya kalau Anda mempraktikkan. Karena satu-satunya kekuatan pinjol ada di teleponmu untuk mempengaruhi pemikiran dan hati. Ketika telepon sudah kamu putus, pikiran tidak terpengaruh, kamu sudah jujur dan terbuka, apapun problemnya, kamu pasti mampu untuk menghadapinya. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga untuk disupport selalu channel Solusi Utang. Semoga saja channel ini makin berkembang dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Oh ya teman-teman semuanya, kalau Anda pengen konsultasi secara langsung dengan saya, boleh nih teman-teman di nomor yang ada di bawah ini teman-teman. Anda bisa hubungi admin, Anda sampaikan Anda mau konsultasi langsung dengan saya. Insya Allah dengan senang hati saya akan mendengar curhat Anda dan membantu Anda bagaimana menunjukkan jalur yang paling tepat untuk Anda keluar dari hal-hal yang seperti ini, daripada Anda melakukan salah-salah tindakan. Dan satu hal lagi juga yang perlu teman-teman ingat, hati-hati dengan jasa hapus data, hati-hati dengan jasa yang katanya pelunasan hutang dengan cara berhutang. Itu kedoknya edukasi, dalihnya sebenarnya mereka itu adalah penipu yang ingin memanfaatkan diri Anda, memanfaatkan data Anda untuk meminjam kembali di pinjol berikutnya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. WhatsApp.